Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Amrusi Jayamar selaku dosen pengampu terminologi medis. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasan Jawaro dan rekan saya. Nama saya Muhammad Fahri. Kami di sini ingin bertanya jawab seputar bab 2 dan bab 3 dari terminologi medis. Yang pertama, boleh Muhammad Fahri untuk membacakan soalnya. Di sini ada bab 2 topik 1 tes 1. Yang pertanyaannya nomor 1. Apa saja yang termasuk dalam struktur sistem kardiovaskular? A. Jantung, pembuluh darah, penula, kapiler. B. Jantung tertutup di kantung berdinding membran berserat dan berserat ini terdiri dari dua lapisan serosa, visceral dan parietal. C. Berisi jantung-jantung, pembuluh darah, penula. D. Lapisan paling dalam dari hati, lapisan halus, jaringan endotel. Ini melapisi ruang jantung dan menutupi jaringan ikat katub. Jawabannya A. Jantung, pembuluh darah, penula, dan kapiler. nah, benar. Selanjutnya nomor 2. Apa saja yang termasuk dalam fungsi struktur sistem kardiovaskular? A. Memompa darah ke jaringan dan sel tubuh. B. Memompa darah dan mendistribusikan O2 dan nutrien ke jaringan dan sel tubuh. C. Mengangkut keluar O2 dan produk sampah dari jaringan dan sel. D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. ya, benar. Nomor 3. Mengukur curah jantung dan tekanan intrakardiak adalah A. Pemantauan hemodinamika. B. Venogram X. C. Pulse oximeter. D. Tensimeter. Jawabannya B. Venogram X. Nomor 4. Kasus penyakit jantung yang memungkinkan darah mengalir ke belakang dari ventrikel kiri ke atrium kiri dan sering disebabkan kasus bawaan adalah A. Prolapse katub mitral. B. Stenosis mitral. C. Atrium kiri. D. Ventrikel kanan. Jawabannya A. Prolapse katub mitral. Yang selanjutnya nomor terakhir. Apa yang dimaksud dengan endokardium? A. Lapisan paling dalam dari hati, lapisan halus, jaringan endotel. Ini melapisi ruang jantung dan menutupi jaringan ikat katub. B. Jantung tertutup di kantung berdinding membran berserat dan berserat ini terdiri dari dua lapisan serosa, visceral, dan parietal. C. Lapisan tengah jantung terutama terdiri dari otot jantung dan membentuk sebagian besar jantung. Lapisan ini berkontraksi memaksa darah keluar dari ruang jantung. C. Visceral, lapisan jantung, bagian integral dari dinding jantung. Jawabannya A. Lapisan paling dalam dari hati, lapisan halus jaringan endotel. Ini melapisi ruang jantung dan menutupi jaringan ikat katub. ya, benar. Selanjutnya ya, uraikan art istilah medis akar root di bawah ini. Yang pertama, pertanyaannya kardio. Jawabannya Jantung. yang nomor 2, arterio. Jawabannya Pembuluh darah kecil. nomor 3, venu. Jawabannya Pembuluh darah vena. nomor 4, teleop. Jawabannya Pembuluh darah. nomor terakhir, nomor 5, pertanyaannya echo. Jawabannya Bunyi. nah, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya bernama Asna Jawaro. Sekarang ada bab 2 topik 2 tes 2. Pertanyaannya nomor 1. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria disebut A. Perikardium. B. Miokardium. C. Endokardium. Dan D. Kardio. Jawabannya B. Miokardium. Oke, benar. Oke, yang kedua ada dinding dalam atrium diliputi oleh membran yang mengkilat terdiri dari jaringan endotel disebut A. Perikardium. B. Miokardium. C. Endokardium. Dan D. Kardio. C. Jawabannya endokardium. Oke, benar. Sekarang nomor 3. Ruang jantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagian penyalur darah dari vena sistemik yang mengalir ke ventrikel kanan disebut A. Atrium sinistra. B. Ventricle sinistra.
C. Atrium dextra, dan D. Ventricle dextra. Jawabannya C. Atrium dextra. Oke, benar. Sekarang nomor 4. Ruang jantung yang berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis disebut A. Atrium sinistra, B. Ventricle sinistra, C. Atrium dextra, dan D. Ventricle dextra. A. Atrium sinistra. Oke, benar. Selanjutnya nomor 5. Salah satu ciri pembuluh darah vena adalah sebagai berikut. Yang A. Aliran darah dari jantung, B. Aliran darah menuju jantung, C. Jika terluka darah memencar keluar, dan D. Tebal, kuat, dan elastis. Jawabannya B. Aliran darah menuju jantung. Oke, benar. Sekarang nomor 6. Pembuluh darah yang kaya oksigen atau yang bisa disebut terooksigenasi disebut yang pertama A. Darah vena, B. Darah arteri, C. Sel darah merah, dan D. Sel darah tepi. Jawabannya B. Darah arteri. Oke, benar. Sekarang nomor 7. Peredaran darah yang teroksigenasi dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh disebut A. Peredaran darah tertutup, B. Peredaran darah pulmonal, C. Peredaran darah sistemik, dan D. Peredaran darah kecil. Jawabannya C. Peredaran darah sistemik. Oke, benar. Sekarang nomor 8. Peredaran darah terdeoksigenasi dari tubuh dan mengalirkan ke paru-paru untuk dioksigenasi disebut A. Peredaran darah tertutup, B. Peredaran darah pulmonal, C. Peredaran darah sistemik, dan D. Peredaran darah kecil. B. Peredaran darah pulmonal. Oke, benar. Yang nomor 9. Sirkulasi peredaran darah sistemik yang melewati jantung dimulai dari A. Atrium sinistra, B. Ventricle sinistra, C. Atrium dextra, dan D. Ventricle dextra. A. Atrium sinistra. Oke, benar. Yang terakhir ada nomor 10. Sirkulasi peredaran darah pulmonal yang melewati jantung dimulai dari A. Atrium sinistra, B. Ventricle sinistra, C. Atrium dextra, dan D. Ventricle dextra. Jawabannya C. Atrium dextra. Oke, benar. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Muhammad Fahri. Di sini ada bab 2 subtopik 2 tes. Yang pertanyaannya nomor 1. Kondisi di mana pembuluh arteri yang termasuk darah ke jantung mengeras dan menyempit akibat penumpukan kolesterol dan zat lainnya, atau lebih dikenal dengan plak disebut dengan A. Stroke, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, D. Hipertensi. Jawabannya A. Stroke. Nah, nomor 2. Kondisi di mana suatu keadaan nekrosis otot jantung karena kurangnya suplai darah dan oksigen pada miokard disebut dengan A. Stroke perdarahan, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, D. Hipertensi. Jawabannya B. Akut miokard infark. Nah, nomor 3 di sini. Kondisi di mana seseorang terjadi peningkatan tekanan darah yang lebih tinggi dari sistolik 140 mmHg dan distolik 90 mmHg disebut A. Stroke, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, D. Hipertensi. Jawabannya D. Hipertensi. Nomor 4. Suatu kondisi di mana terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian disebut dengan A. Stroke, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, D. Hipertensi. Jawabannya A. Stroke. ya, benar. Di sini nomor 5. Suatu kondisi di mana terjadi infeksi pada lapisan yang paling dalam dari otot jantung akibat infeksi kuman atau mikroorganisme yang masuk sistem tubuh disebut dengan A. Miokarditis, B. Endokarditis, C. Penyakit jantung koroner, D. Hipertensi. Jawabannya B. Endokarditis. ya, benar. Selanjutnya yang dibacakan oleh Asna Jawaro.
Oke, di sini ada bab 2, topik 3, tes 3. Pertanyaannya, yang pertama, yang disebut old myocardial infarction adalah kondisi sebagai berikut. A. Infark yang terjadi dalam kurun waktu 4 minggu atau 28 hari sejak onset hingga admisi. B. Infark terjadi lebih dari 4 minggu atau 28 hari sejak onset hingga admisi. C. Infark yang mengalami kambuhan atau rekurensi dalam kurun waktu 4 minggu atau 28 hari sejak onset hingga admisi yang kedua kalinya. D. Health myocard infarct, yaitu infark yang sudah berlalu dan saat ini sudah tidak menunjukkan tanda-tanda aktif, namun masih dapat terbaca oleh ekokardiografi. Yang E. Infark yang terjadi akibat penyakit lainnya. Jawabannya D. Health myocard infarct, yaitu infark yang sudah berlalu dan saat ini sudah tidak menunjukkan tanda-tanda aktif, namun masih terbaca dalam ECG. Oke, benar. Yang kedua, bila pada kolom diagnosis utama dokumen rekam medis tertulis sebagai berikut: mitral stenosis dan insufisiensi trikuspidal, maka kode diagnosis utama yang tepat adalah sebagai berikut. Yang A, I05.2 mitral stenosis with insufficiency. Yang B, I08.1 disorder of both mitral and tricuspid valves. Yang C, I05.0 mitral stenosis. Yang D, I08.3 combined disorder of mitral aortic and tricuspid valves. Dan yang terakhir E itu ada I07.1 tricuspid insufficiency. Jawabannya B, I08.1 disorder of both mitral and tricuspid valves. Oke, benar. Sekarang nomor 3. Apabila pada dokumen rekam medis kolom diagnosis tercantum sebagai berikut: perdarahan subarachnoid, arteria basilar, hipertensi esensial, maka kode ICD-10 yang diberikan adalah A. Kode ganda Dagger dan asterik untuk perdarahan otak dan kode hipertensi. B. Kode ganda selain Dagger dan asterik. Yang C. Kode kombinasi. Yang D. Yang dikode cukup perdarahan otak saja karena hipertensi sudah termasuk. Yang E. Yang dikode cukup hipertensinya saja. Jawabannya D. Yang dikode cukup peredaran darah di otak saja karena hipertensi sudah termasuk include. Oke. Sekarang di sini ada esai untuk menentukan kode diagnosis yang tepat untuk kasus. Ya, yang pertama ada seorang pasien laki-laki usia 50 tahun dirawat di bangsal bedah selama 2 minggu. Dalam dokumen rekam medis tercatat diagnosis utama infark miokardial akut hipertensi. Diagnosis lainnya itu diabetes mellitus. Kode diagnosis utama adalah I21.9. Oke, benar. Terus yang kedua ada kondisi utamanya heart failure. Kondisi lainnya hypertensive heart disease. Kode yang tepat untuk kondisi utama tersebut adalah jawabannya I11.0. Oke, benar. Selanjutnya boleh Muhammad Fahri untuk membacakan soal. Di sini ada bab 3 topik 1 tes 1. Yang pertanyaannya pertama, cari istilah 5 tindakan atau prosedur atau operasi pada sistem sirkulasi dan uraikan istilah medis akarut di bawah ini. Lihat pada ICD 9cm. Jawabannya Oke, yang pertama ada angioplasti. Angioplasti jantung ada invasif minimal, prosedur non bedah yang dilakukan untuk membuka arteri tersumbat. Ini melibatkan penggunaan kateter fleksibel dengan balon pada ujungnya yang dikembangkan dengan tekanan tinggi di dalam dinding arteri tersumbat. Yang kedua ada aterektomi. Aterektomi adalah tindakan bedah minimal invasif untuk mengeluarkan sumbatan lemak atau aterosklerosis pada pembuluh darah besar. Yang ketiga ada perikardiotomi. Perikardiotomi adalah operasi pengangkatan sebagian
atau sebagian besar perikardium. Operasi ini paling sering digunakan untuk meredakan perikarditis konstriktif atau untuk mengangkat perikardium yang terkalsifikasi dan berserat. Yang keempat ada embolektomi. Embolektomi adalah operasi pengangkatan embolus. Nah, yang terakhir ada torakotomi. Torakotomi adalah sayatan ke dalam ruang pleura dada. Hal ini dilakukan oleh ahli bedah atau dokter darurat dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan akses ke organ toraks yang paling umum adalah jantung, paru-paru atau kerongkongan, atau untuk akses ke aorta toraks atau tulang belakang anterior. Yang terakhir mungkin diperlukan untuk mengakses tumor di tulang belakang. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang dibacakan oleh rekan saya Hasna Jawaro. Oke. Sekarang masuk ke bab 3 topik 2 tes 2. Pertanyaannya nomor 1, kondisi di mana pembuluh arteri yang memasuk darah ke jantung mengeras dan menyempit akibat penumpukan kolesterol dan zat lainnya, atau lebih dikenal dengan plak, disebut dengan A. Stroke, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, dan D. Hipertensi. Jawabannya A. Stroke. Oke, benar. Sekarang nomor 2, kondisi di mana suatu keadaan nekrosis otot jantung karena kurangnya suplai darah dan oksigen pada miokard disebut dengan A. Stroke perdarahan, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, dan D. Hipertensi. Jawabannya B. Akut miokard infark. Oke, yang ketiga, kondisi di mana seseorang terjadi peningkatan tekanan darah yang lebih tinggi dari sistolik 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg disebut A. Stroke perdarahan, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, dan D. Hipertensi. Jawabannya C. Penyakit jantung koroner. Oke, benar. Sekarang nomor 4, suatu kondisi di mana terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak hingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian disebut dengan A. Stroke perdarahan, B. Akut miokard infark, C. Penyakit jantung koroner, dan D. Hipertensi. Jawabannya A. Stroke perdarahan. Oke, benar. Nah, yang terakhir, nomor 5. Suatu kondisi di mana terjadi infeksi pada lapisan yang paling dalam dari otot jantung akibat infeksi kuman atau mikroorganisme yang masuk sistem tubuh disebut dengan A. Miokarditis, B. Endokarditis, C. Penyakit jantung koroner, dan D. Hipertensi. Jawabannya B. Endokarditis. Oke, boleh selanjutnya dibacakan soalnya, Mas Fahri. Di sini ada bab 3, topik 3, subtopik 1 tes. Dan di sini ada esai. Yang pertama pertanyaannya, seorang pasien laki-laki usia 50 tahun dirawat di bangsal bedah selama 2 minggu. Dalam dokumen rekam medis tercatat, diagnosis utamanya adalah infark miokardial akut hipertensi, dan diagnosis lain adalah diabetes mellitus. Nah, tindakannya adalah PTCA dengan pasang 2 truk eluting stent pada 2 pembuluh darah 2 vessel. Nah, dokter spesialisnya adalah jantung. Kode prosedur medisnya adalah jawabannya 00.66 dengan kode ALSO 36.07 dan 00.41. Ya, benar. Nomor 2, seorang kakek usia 65 tahun masuk ke UGD dengan keluhan mendadak lumpuh separuh badan. Dokter memerintahkan untuk dilakukan CT scan kepala dan merawat inap pasien tersebut. Kode prosedur medisnya adalah 87.03. Nah, nomor 3, seorang pasien mengalami pendarahan saat operasi tosilektomi akibat terpotongnya arteri. Dokter segera melakukan jahitan pada pembuluh darah tersebut untuk menghentikan perdarahan. Dokter menuliskan dalam lembar operasi jahit arteri untuk kendalikan perdarahan post operatif. Kode prosedur medisnya adalah
28.7. Nah, nomor 4. Diagnosis adalah atrial septal defect. Nah, prosedurnya adalah operasi penutupan atrial septal defect. Kode prosedur medisnya adalah 35.71. nah, benar. Nomor terakhir, nomor 5. Diagnosis adalah edema cerebral et causa cerebral hemorrhage. Nah, prosedurnya adalah craniotomy untuk dekompresi. Kode prosedur medisnya adalah 02.02. ya. Selesai. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.